Saudara-saudari yang terkasih, di masa lalu ketika kita mengadakan perjalanan itu masih dengan mengandalkan kaki, belum ada kendaraan, tantangan terberat adalah ketika kita itu harus berjalan melewati jalan yang tidak rata. Maka gunung dan lembah itu menjadi tantangan yang luar biasa, dan itu menjadi penghalang untuk bisa sampai pada suatu tempat. Tetapi di dalam perkembangan, seiring dengan kemajuan teknologi, maka kita menjumpai dan mengalami keadaan bahwa saat ini gunung dan lembah bukan lagi menjadi halangan untuk mengadakan perjalanan. Pesawat bisa melintasi itu dengan mudah. Maka kalau hari ini kita mendengarkan seruan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dengan menggemakan seruan Nabi Yesaya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, pangkaslah gunung-gunung, timbunlah lembah-lembah, luruskanlah jalan yang berkelok-kelok. Rasanya itu bukan bicara tentang gunung dan lembah secara fisik. Maka seruan itu mengajak kita pertama-tama untuk melihat dan menyadari bahwa di dalam hidup kita itu ada lembah, ada gunung spiritual, gunung rohani yang menghalangi, menjadi hambatan bagi kita untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kalau demikian, seruan yang diserukan kepada kita pada hari ini melalui seruan Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi kita untuk memangkas hal-hal yang menjadi gunung yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, tetapi juga untuk menimbun hal-hal yang masih kurang, yang juga menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent adalah masa pertobatan, tetapi nuansa pertobatan yang diserukan dalam masa Advent ini berbeda dengan masa Prapaskah. Warna liturginya sama, ya, warna ungu itu adalah warna pertobatan. Tetapi ajakan pertobatan yang diserukan melalui masa Advent terutama adalah seruan akan pertobatan supaya kita itu boleh memiliki harapan dan sukacita. Harapan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, karena ketika orang tidak punya harapan, maka hidup itu tidak akan dijalani dengan penuh makna. Harapan berbeda dengan bersikap optimis. Ya, optimis itu lebih sering muncul hadir di dalam diri kita karena didasarkan pada perhitungan-perhitungan
yang bisa kita buat. Seorang memulai usaha, lalu mulai menghitung berapa modal yang dia miliki, seberapa peluang usaha itu untuk situasi zaman saat ini, seberapa pasarnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha itu. Setelah ada perhitungan secara detail, akan keluar yang namanya keuntungan. Lalu keputusan tinggal kembali lagi dengan keuntungan yang ada, apakah saya mau ambil atau tidak. Kalau saya merasa yakin itu akan menguntungkan, saya optimis, ya, biasanya diambil. Tetapi kalau setelah perhitungan yang ada itu ternyata tidak ada untung, bahkan bisa jadi mungkin tekor, ya, modal yang dipakai itu tidak kembali, hampir bisa dipastikan tidak akan diambil ketika sudah ada perhitungan itu. Optimis itu didasarkan pada dugaan-dugaan, perhitungan-perhitungan yang bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan manusiawi kita. Harapan berbeda. Harapan tidak hanya mengandalkan perhitungan manusiawi, tetapi inti dari harapan adalah kebersatuan kita dengan Tuhan. Maka bisa terjadi orang sebetulnya mungkin merasa pesimis didasarkan pada perhitungan manusiawi, tetapi karena masih punya harapan akan kebaikan Tuhan, orang bisa tetap menjalani kehidupan itu dengan baik. Karena tadi ada harapan yang menjadi pendorong untuk bisa mengarahkan diri pada sesuatu yang ingin dituju itu. Kebersatuan, kerinduan untuk mengalami kebersatuan dengan Tuhan. Maka bacaan-bacaan hari ini pada Minggu Advent yang kedua ini menyerukan kepada kita tentang pentingnya harapan yang penuh sukacita ini. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama, Nabi Barukh menyampaikan pesan harapan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di dalam pembuangan di Babel. Pembuangan itu merupakan pengalaman yang traumatis, pengalaman yang mengerikan bagi orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah. Jadi dinamikanya lebih sulit ketika orang mengidentitaskan diri sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi mereka mengalami pengalaman sebaliknya. Orang-orang pilihan Allah kok dibuang. Nah, ini pergulatannya pasti akan luar biasa. Mereka kehilangan semua yang mereka anggap berharga. Kebebasan mereka dan hal-hal yang memberikan bagi mereka rasa identitas sebagai suatu bangsa. Tanah air hilang, kan dibuang. Bait suci yang dijadikan sebagai pusat rohani dan pusat kehidupan pun tidak ada lagi. Harapan mereka tentang sesuatu yang mereka anggap berharga, dorongan mereka untuk menyadari bahwa Tuhan menyertai bangsa pilihan ini itu hancur. Seolah-olah atau tampaknya Tuhan telah melupakan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang yang mengalami pembuangan itu.
Maka Mazmur 137 itu menggambarkan bagaimana rasa putus asa itu dialami oleh bangsa yang terbuang ini. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk dan menangis, mengingat Sion, mengingat Yerusalem, mengingat pada pohon-pohon rimbun yang tumbuh di sana, dan kita menggantungkan kecapi kita. Jadi mereka mengingat masa lalu yang indah yang sekarang sudah tidak mereka alami. Hidup mereka hancur. Nah, di tengah situasi seperti itu, Baruh meyakinkan orang-orang buangan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka dan bahwa Dia akan segera kembali membawa mereka ke tanah air mereka untuk memulihkan keadaan mereka. Dengan demikian, Baruh mau mengingatkan mereka diajak untuk membangun harapan bahwa kota suci Yerusalem itu akan menjadi kota sukacita, kedamaian, dan menyatukan mereka kembali dari mereka situasi keadaan mereka yang tercerai-berai. Seruan yang diserukan oleh bacaan pertama ini akan menjadi sebuah seruan yang meneguhkan di tengah keadaan orang-orang yang putus asa dan tanpa harapan. Maka kata-kata ini juga tentu saja ditujukan bagi kita semua. Ketika kita mungkin menyadari bahwa ada kondisi-kondisi di dalam kehidupan kita di mana kita merasa tidak lagi ada harapan. Bacaan Injil melalui Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini memperkenalkan kita kepada sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes dihadirkan dengan kata-kata yang diambil dari Nabi Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, memanggil orang-orang sejamannya untuk bertobat. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, jalan yang berliku akan diluruskan, jalan-jalan yang kasar akan diratakan. Menarik bahwa dalam bacaan Injil di bagian awal tadi dideretkan nama-nama penguasa ya, pada pemerintahan ke-15. Lalu dideretkan nama-nama Pontius Pilatus, Herodes, Hanas, Kayafas. Untuk apa Lukas mencantumkan itu? Kayak nggak penting sekali itu ya. Ngapain? Lalu seolah-olah tidak ada kaitan dengan apa yang disampaikan di bawahnya. Tetapi itu dijadikan oleh Lukas sebagai konteks ya. Setelah menderetkan itu, pada saat itu ini yang mau ditegaskan oleh Lukas. Firman Tuhan turun kepada Yohanes di padang gurun. Apa itu padang gurun? Tempat yang terpisah dari kekuasaan yang tadi dideretkan di atas tadi. Tempat yang jauh, yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang yang tadi dideretkan itu. Mereka itu ada di istana. Hanas dan Kayafas, mereka adalah tokoh agama ya, biasanya di bait suci. Firman Tuhan turun atas Yohanes di padang gurun, bukan di atas itu. Apa pentingnya informasi itu disampaikan oleh Lukas untuk kita? Seruan untuk persiapan jalan Tuhan seringkali harus mengambil jarak dari kesibukan duniawi. Seringkali dibutuhkan kesediaan kita untuk mau masuk ke padang gurun. Harus memisahkan diri dari kesibukan duniawi. Kenapa demikian? Karena justru di tengah-tengah kesibukan duniawi itulah yang seringkali terjadi
kita membangun gunung dan lembah rohani yang menghalangi usaha kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala urusan yang kita lakukan itulah tanpa sadar kita justru seringkali melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Maka diperlukan waktu untuk masuk di padang gurun, untuk bisa menyampaikan segala sesuatu dan melihat diri kita secara lebih lugas apa adanya. Karena bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita seringkali tidak menyadari itu? Karena seringkali kita tidak melihat diri kita dengan lugas apa adanya. Kalau demikian, lalu apa yang perlu dilakukan saat kita masuk di dalam lembah, di dalam padang gurun itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Dari awal saya mengajak untuk menyadari gunung dan lembah itu bukan sesuatu yang bersifat fisik. Itu adalah sesuatu kondisi rohani di dalam diri kita. Mungkin Anda masih ingat salah satu kata-kata Yesus, barang siapa mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ia akan bisa memindahkan gunung dan mengatakan, pergilah dari sini ke sana, pindahlah. Gunung itu adalah mengingatkan kita pada iman kita. Kita bisa menjalankan kehidupan iman kita itu hanya sekedar menumpuk menjadi gunung yang tampak secara fisik tinggi, tetapi justru itu menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Kapan itu? Ketika kita tidak sampai pada kehidupan iman yang mendalam. Apa itu kehidupan iman yang mendalam? Kehidupan iman yang sungguh didorong keluar dari dalam hati, bukan hanya sekedar cukup melakukan hal-hal yang bersifat rutin dan dituntut sebagai sebuah kewajiban. Anda datang ke sini hari ini, itu adalah bagian dari kewajiban. Tetapi harus bergeser. Bukan hanya sekedar menjadi rutinitas dan kewajiban, tetapi bahwa saya memang sungguh-sungguh membutuhkan untuk datang pada Tuhan. Bukan hanya karena melihat sepantasnya saya sebagai orang Katolik datang kepada Tuhan setiap hari Minggu ke gereja. Hari ini ada beberapa saudara-saudari kita yang akan dibaptis dan diterima masuk ke dalam iman Katolik. Maka itu juga menjadi seruan yang bagus. Menjadi Katolik bukan tidak cukup dengan hanya sekedar menerima rahmat baptisan itu. Tidak cukup juga dengan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu. Apalagi tidak datang, ya semakin tidak cukup, ya. Tidak cukup dengan itu. Tetapi bagaimana kerinduan kita untuk mendekati Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, itu adalah dorongan dari hati karena saya memang membutuhkan. Sekali lagi, karena harapan tadi. Karena harapan bahwa kita itu, hidup kita itu tertuju pada Tuhan. Lalu lembah, ya. Kalau gunung tadi mengingatkan kita pada soal iman. Mungkin kita lebih banyak menumpuk hal-hal yang justru menghalangi kita, menggunung menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Lembah itu adalah sesuatu yang berlekuk, kurang. Bagaimana untuk meratakan lembah? Nabi Yesaya dengan jelas menyerukan, bertobatlah. Maka lembah itu menunjuk pada dosa. Pada segala kelemahan kita, kekurangan kita di hadirat Tuhan,
kita mungkin lebih banyak membangun lembah, membuat lembah di dalam kehidupan kita, dan itu juga menjadikan jarak kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Natal yang kita sedang siapkan hari ini adalah hari raya di mana kita merayakan kehadiran Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita tidak siap, tidak melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis hari ini, apakah Tuhan tidak akan datang? Tidak, Tuhan tetap datang. Tetapi Anda yang tidak siap tidak akan bisa mengalami kedatangannya. Kedatangan Tuhan tidak tergantung kepada persiapan kita, tetapi bagaimana kita bisa mengalami kedatangan Tuhan itu ya sangat tergantung pada bagaimana kita menyiapkan diri kita. Kita diajak untuk merenungkan secara khusus dengan seruan-seruan yang diserukan dalam bacaan hari ini, di mana harapan itu menjadi pendorong utama manusia untuk bisa menjalani hidupnya dengan baik di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan saat di mana kita mengalami situasi gelap di dalam hidup kita. Kita itu terbiasa hidup dalam terang. Bahkan ketika malam hari pun ya harus ada terang. Kita terbiasa dengan terang di malam hari. Mungkin sebagian orang juga tidur pun dalam keadaan terang benderang. Ada yang tidak bisa tidur kalau lampunya dimatikan. Kebiasaan kita untuk lebih banyak hidup di dalam terang itu seringkali membuat kita tidak siap ketika kita masuk di dalam kondisi hidup kita yang gelap. Lalu di sanalah harapan itu mulai menghilang. Maka mari dalam kesempatan ini kita memohon rahmat bagi diri kita sendiri, tetapi juga mungkin bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami keadaan-keadaan gelap di dalam hidupnya. Keadaan gelap itu mungkin karena orang sedang bergulat dengan masalah usahanya yang sedang merosot. Mungkin karena orang sedang bergulat dengan masalah di dalam rumah tangganya. Mungkin karena orang sedang bergulat dengan persoalan kesehatannya. Orang bisa sampai dalam keadaan gelap dan tanpa harapan lagi. Mari kita mengingat orang-orang itu, mendoakan mereka. Tetapi lebih-lebih kalau kita juga mengalami keadaan yang sama, mari kita mengingat bahwa lebih di atas semuanya itu ada yang memampukan kita untuk bisa melewati dengan itu. Meskipun situasinya berat, asalkan kita masih memiliki harapan seperti yang diserukan oleh Nabi baru, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan, membawa kembali orang-orang yang berada di dalam buangan untuk kembali bisa bersujud di hadapan Tuhan di bait sucinya di Yerusalem. Lilin kedua mengingatkan kita tentang harapan yang mesti kita bangun terus-menerus. Selama orang masih punya harapan, masa sulit seperti apapun akan bisa dilewati. Tetapi ketika kita kehilangan harapan, maka keadaan yang baik sekalipun tidak akan memberikan banyak makna bagi kita. Orang akan tetap mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Kita penuhi lembah-lembah kita yang kosong dengan penyesalan atas dosa kita dan dengan karya-karya baik yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih,